Terlepas dari dua versi yang berbeda mengenai tempat makam Nyai Brintik, yaitu makam yang berada di Wijirjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, atau makam yang berada di Kota Semarang, saya kali ini akan membahas sejarah Nyai Brintik yang berada di Pandak, Bantul. Soal mengenai dua versi tempat yang berbeda, wallahu alam, hanya Tuhan yang Maha Benar. Semoga kita bersifat bijak dalam menghadapi keberadaan sejarah leluhur yang sepatutnya kita hormati antara satu sama lain. Makam Nyai Brintik adalah salah satu makam bersejarah yang terletak di Dusun Karanggauman Pandak, Kelurahan Wijirjo, Kapanewon Pandak, suatu dusun sebelah barat Kauman, Kabupaten Bantul. Makam ini mempunyai histori atau sejarah yang sangat panjang. Nyai Brintik seorang tokoh dan merupakan murid dari Sunan Kalijaga yang nama aslinya ialah Sofia atau Dewi Dorinjani. Menurut cerita, Nyai Brintik dikenal sebagai seorang pendekar yang beraliran hitam. Jauh sebelum itu dikisahkan Sofia atau Nyai Brintik sudah mengembara ke lereng Gunung Sumbing dan membuat tempat tinggal yang sederhana. Namun dalam hidup keseharian ia sering diganggu oleh keluarganya hingga difitnah dan membuat ia memutuskan untuk melarikan diri, sehingga akhirnya ia mendapatkan bantuan perlindungan dari tokoh hitam misterius bernama Ki Angkoro dan diangkat menjadi murid oleh Ki Angkoro. Ki Angkoro menjalankan misi-misi jahatnya dengan mengutus Sofia atau Nyai Brintik untuk mencuri pusaka-pusaka Keraton Demak dan juga misi untuk membunuh Sunan Kalijaga. Ketika keberadaan dengan Sunan Kalijaga dalam pertempuran yang sengit, akhirnya Sofia kalah dan bersedia mengabdi kepada Sunan Kalijaga, dan Sofia membuang seluruh ilmu hitam yang diajarkan oleh Ki Angkoro, membuat Sofia terbakar dan menjadi keriting atau Brintik. Sejak saat itu juga Sofia mendapat nama baru, yaitu Nyai Brintik. Silsilah Nyai Brintik sebenarnya ia merupakan putri dari Raden Santri atau Pangeran Singasari, adalah sesepuh pejuang dakwah Islam di wilayah Gunung Pring Muntilan. Kemudian makam Nyai Brintik atau yang dikenal sebagai Sofia adalah cucu dari Ki Ageng Pemanahan atau keponakan dari Panembahan Senopati yang berkuasa di Mataram. Nyai Brintik mempunyai jasa yang sangat besar setelah menjadi murid dari Sunan Kalijaga. Dengan gelar Nyai Brintik, ia pun berjuang dalam menyebarkan ajaran agama Islam dari Manggoro, Temanggung sampai Gunung Bergota, Semarang, dan akhirnya Nyai Brintik dinikahkan oleh Sunan Kalijaga dengan sesama muridnya, yaitu Panembahan Bodo yang diyakini hidup di Temanggung, Sentolo, dan juga wilayah Kauman Pijenan. Didi no jenenge.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam sapa ya tujuh iki.
Dan berikut adalah silsilah dari Nyai Brintik atau Sofia dari Brawijaya V atau Bri Kertabumi Wikramawardhana melahirkan Aryo Damar dan Bundan Kejawen. Aryo Damar sendiri menurunkan Raden Kusen, Raden Kusen menurunkan Aryo Terung, dan Aryo Terung menurunkan Panembahan Bodo. Dari Bundan Kejawen menurunkan Dewi Nawangsih, kemudian menurunkan Ki Getas Pendowo. Dari Getas Pendowo menurunkan Ki Ageng Selo. Dari Ki Ageng Selo menurunkan Ki Ageng Henis, dan dari Ki Ageng Henis menurunkan Ki Gede Pemanahan. Dari Ki Gede Pemanahan menurunkan Pangeran Singosari dan Panembahan Senopati. Dari Pangeran Singosari menurunkan Nyi Brintik. Kemudian Panembahan Bodo menikah dengan Nyai Brintik, kemudian menurunkan Sri Gading Sulaiman I. Sri Gading Sulaiman I menurunkan Sri Gading Eko, kemudian Sri Gading Eko menurunkan Sri Gading Sulaiman II, kemudian Sri Gading Sulaiman II menurunkan Sri Gading Nurodi. Sri Gading Nurodi menurunkan Nurodi Condro Kusumo.